semuanya, kembali lagi bersama saya Johan Leonardo di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan bahas kembali untuk pair mata uang GBP USD ya. Terlihat bahwa di sini ada pergerakannya, yaitu terjadi pelemahan pada minggu kemarin. Candle tutup melemah dan ada tekanan penjualan yang cukup besar di sini. Kita bisa lihat di buntut candle ini sangat besar. Lalu kalau kita perhatikan di sini ada key supportnya, sini ada key resistnya. Seperti ini ya jadinya kalau kita lihat di analisanya. Nah, karena ini time frame weekly, jadi semuanya terlihat lebih dekat. Sedangkan kalau untuk garis-garis kecil seperti ini itu kita gunakan seperti biasa untuk time frame lebih kecil, seperti time frame 4 jam sampai 30 menit. Langsung aja kita masuk ke analisa daily, di daily chartnya. Kalau untuk daily chartnya, sini kita perhatikan bahwa ini saya hapus dulu. Kalau kita perhatikan di sini daily chartnya itu masih ada rejection di area 38.742. Ya, jadi candle masih belum bisa menembus harga tersebut. Dia sempat mencobanya untuk minggu ini, yaitu dia sempat mencoba 2 kali di sini. Kalian bisa perhatikan ya, di sini ada candle mencoba untuk menembusnya. Cuma masih gagal, jadi otomatis kalau misalkan masih belum bisa menembus, akan terjadi rejection. Biasanya itu harga akan kembali ke bawah. Oke, kita langsung masuk lagi ke time frame lebih kecil untuk analisa lebih detailnya. Ya, supaya kita bisa tahu apa yang terjadi di time frame 1 jam ini, yang 1 hari ini. Kalau kita perhatikan di sini ada beberapa base, ada 3 base yang saya buat di sini. Ya mungkin ini base-nya kurang jelas untuk yang base yang di tengah-tengah ini, karena base ini dan juga base-base yang ini adalah dibuat dengan time frame yang lebih rendah. Ya seperti ini saya buat di time frame 1 jam. Kalau kita perhatikan di time frame 4 jam ini, kita bisa lihat bahwa di sini ada trend line. Di sini ada trend line-nya untuk uptrend-nya dia. Ya kan, sama dia terjaga di trend line ini, harganya masih terus naik dan naik. Lalu pada tanggal 7 September ya, tanggal 7 September kemarin, akhirnya dia berhasil menjebol ya. Kenapa dia bisa turun? Karena dia sudah mentok di weekly resistnya dia atau di key resistnya dia. Yaitu nih pada tanggal 3 September. Dia turun. Ini dia terkena base-nya ya. Jadi sebelum naik dia ada base dulu. Turun dia juga membuat base lagi, seperti memberikan kita kesempatan untuk exit dulu dalam trade-nya. Dia konfirmasi di sini ada rejection, baru dia turun kembali. Nah, di sini pada saat dia turun, sini tuh sebenarnya ada base-nya kecil. Bukan base yang cukup kuat. Ya. Jadi di sini terjadi pullback dulu sebentar untuk retest, dan akhirnya retest pun berhasil dan harga melanjutkan turun. Setelah harga turun, di sini karena ada base yang tadi saya jelasin, otomatis harga ini naik kembali dan berhasil bertahan di atas ya kalau kita perhatikan. Dia bertahan kembali di uptrend itu pada tanggal 9 September. Tapi lagi-lagi dia terpentok oleh si key resist dia ini. Jadi dia langsung terjadi penurunan. Nah, biasanya untuk tahu kuat atau enggaknya si resisten itu atau support, terlihat dari candlenya. Nih, pada saat dia kena, langsung ada candle besar. Nih, pada saat dia kena, langsung ada candle besar. Berarti kita bisa katakan bahwa si key resist ini adalah resisten yang paling kuat untuk si GBP USD. Jadi syarat dia kalau dia mau melanjutkan uptrend dan target dia di sini, otomatis dia harus bisa menembus ini dulu. Mungkin ada retest, baru dia naik kembali. Kalau kita perhatikan di sini bahwa harga sudah berada di bibir base ya, ini ada di bibir base-nya. Nah, di sini ya kalau kita perhatikan sini dia berada pas pada bibir base, si base paling tinggi yang dia buat di sini. Dan masih belum bisa untuk naik kembali kalau kita perhatikan, karena adanya tekanan jual yang cukup besar di sini. Terlihat dari candlestick-nya, berbeda dari sebelumnya.
karena candlestick ini melambangkan atau mencerminkan tekanan jual yang begitu besar. Dia cuma satu doang tapi langsung turun banyak. Masih ada kemungkinan besar kalau untuk retest kembali. Paling besar dia kemungkinan retest di sini, ya di sini dari tes, atau di sini dia retest kembali baru dia akan menunjukkan penurunan. Untuk lebih detailnya mungkin kita bisa analis di candle 1 jam. Jadi pada candle 1 jam ini kita bisa kelihatan ya bahwa pada saat dia menembus di sini dia langsung naik kembali dan dia terjadi di sini terjadi yang namanya retest ya. Sempat beberapa kali retest dan akhirnya berhasil dia turun kembali. Pada saat dia turun di sini, nah di sini dia membuat base lagi di sebenarnya. Ini yang saya bilang base kecil ini. Dan base yang kecil ini adalah base yang kurang kuat karena dia berada di tengah-tengah posisinya. Antara primary base-nya dia di sini. Nah, jadi karena dia base-nya kurang kuat, makanya kita bisa lihat di sini langsung harga menembus ya dengan mudah untuk base-base ini. Dan ketika harga sudah turun terus, pada saat menembus ini, dia langsung naik kembali di sini. Nah, ketika harga sudah naik kembali, ternyata harga berkonsolidasi turun, baru dia naik kembali. Tapi sebelum naik itu, dia sempat retest kembali di base ini nih, candle ini, baru dia naik kembali. Nah, setelah itu, si candle ini terlihat bahwa harga naik ke sini pun dia ada retest kembali di base yang ini. Udah tembus pun dia masih melakukan retest untuk base-nya, dan di sini retest kembali untuk trend line-nya. Ketika dia berhasil untuk retest trend line, dia naik kembali. Ya, di sini coba menembus tapi gagal, akhirnya di retest kembali di trend line-nya sebagai support uptrend. Lalu dia berhasil penembusnya. Di sini ada retest kembali, kita bisa perhatikan di sini. Ya, tapi sayang sekali di sini dia masih belum bisa menembusnya. Sempat dia tembus di sini ya. Fake breakout. Mungkin banyak yang terjebak juga di sini. Tapi semoga sih nggak ada yang terjebak di sini ya, kan ini masih fake breakout. Terakhir langsung dia turun kembali. Langsung membuat 3 candle merah dan diikuti di sini dia membuat base. Jadi bisa dikatakan ini base drop base. Lalu sampai saat ini harga masih terjadi penekanan ya, tekanan jual cukup besar. Jadi kalau misalkan besok kalau misalkan dia belum bisa naik, ada kemungkinan dia akan turun ke sini dulu, yaitu di order block sell dia. Ya, jadi di sini kan ada sell blocknya dia nih. Nah, jadi banyak seller yang ke trap di sini, lalu langsung dinaikin lagi harganya oleh si buyer. Jadi untuk kemungkinan besar untuk support terdekat dia kalau dia turun dari bibit base ini yaitu di sini. Ada di sini untuk support terdekat dia untuk saat ini. Ya, jika dia menembus karena ini kan yang kemarin pada video sebelumnya kan saya buat nih, kalau dia kena ini ada kemungkinan dia turun. Ternyata itu benar, tapi terjadinya di titik yang sebelah sini, bukan di sini. Karena pas kita bikin video kemarin itu harga masih ada di sini nih guys. Ternyata harga butuh waktu untuk naik baru dia turun kembali. Nah, ini kan dia ada sell block di sini. Berarti kita bisa lihat di sini ada sedikit base lagi dia buat. Nah, ketika dia turun, ada kemungkinan besar dia akan turun ke sini dulu. Baru dia memutuskan untuk retest kembali yaitu di sini, atau dia akan melanjutkan penurunan langsung tanpa melakukan retest yaitu ke sini. Seharusnya kalau dia mau downtrend, dia harus retest kembali di sini. Dia retest kembali untuk si trend line-nya yang sudah menjadi resistnya dia, lalu dia akan turun kembali seperti ini ya. Jadi normalnya seharusnya setiap breakout itu ada retest, tapi retestnya itu bisa tidak juga dilakukan. Jadi tergantung sentimen pasar nanti itu bagaimana. Lalu selanjutnya ketika memang harga menembus ini karena ini nggak kuat, berarti harga itu akan turun kembali
ke sini, ke yang ini ya, BSD yang ini. Lalu kalau misalkan ini biasanya dia akan terjadi pullback sedikit, atau dia mungkin akan sideways ya di sini. Dia akan sideways atau dia pullback, baru dia akan turun naik ke sini. Itu kalau dia mau turun ke BSD yang ini. Karena kalau kita perhatikan BSD yang ini base yang cukup kuat, dimana beberapa kali harga naik tapi terreject di sini. Ini juga harga sudah naik tinggi ke sini tapi terreject di sini juga. Jadi bisa juga kita katakan sebagai pengulangan ya di sini, pengulangan harga atau pergerakan. Karena yang kita tahu itu market bisa merepeat semua pergerakan yang pernah dia laluin atau dilakukan. Jadi kita bisa berasumsi di sini bahwa harga akan kembali turun ke sini, terreject, baru harga akan coba naik kembali. Atau bisa aja dia menembus ini dan ke sini. Karena kan kalau dia benar menembus ini berarti kan dia sedang dalam masa downtrend ya nanti. Kita akan kelihatan downtrend di mana. Kalau ini kan kita masih bisa belum pastikan ya dia untuk downtrend atau enggak ya, karena dia masih baru ada rejection di sini. Jadi belum bisa dipastikan dia downtrend atau enggaknya. Untuk saat ini yang bisa kita spekulasikan adalah pergerakan yang begini. Antara dia mau retest kembali di sini, atau dia tembus dulu ini dia baru retest kembali ke sini, atau dia menembus ini lalu dia kena ini baru dia retest kembali. Jadi ada beberapa skenario yang harus kita siapkan. Lalu untuk lebih detailnya mungkin kita bisa lihat di 30 menit. Kalau kita perhatikan di candle 30 menit, di sini juga terjadi rejection ya, terjadi kepala cangkul gitu. Nah, kepala cangkul ini menandakan bahwa di sini adanya retest kembali. Kalau kita perhatikan semenjak dia tembus atau dia naik nih, dia ada melakukan retest kembali. Lalu retestnya itu gagal sehingga harga menembus base tersebut. Karena untuk daerah-daerah sini tuh bertepatan dengan base dia yang di atas ini. Nah, seperti halnya dengan ini. Lihat hari ini, dia kemarin itu pada tanggal 10 September saya tutup pas di supportnya. Jadi itu kita harus perhatikan besok apakah dia akan tembus ke sini dulu baru naik kembali, atau dia langsung naik kembali di sini, atau bisa juga dia turun ke sini. Oke, mungkin sekian dulu untuk video penjelasannya, dan sebelum entry saya sarankan pastikan ada candle konfirmasi baik itu naik atau turun. Jadi jangan main asal entry aja, karena pergerakan pair mata uang manapun atau ketika kita salah entry posisi akan sangat berbahaya untuk margin kita ya. Jadi lebih baik kita play safe aja, kita entry sesuai dengan ketika sudah ada konfirmasi, baik itu dari chart pattern, price action, ataupun dari base dan juga support resistennya. Jadi sekian dulu untuk video kali ini, penjelasan dari GBP USD. Ini adalah analisa pribadi saya, tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual. Ya, tidak ada ajakan untuk open posisi. Jadi silakan disesuaikan dengan trading plan masing-masing. Terima kasih, dan jika suka dengan video, jangan lupa untuk di like dan juga subscribe channel YouTube saya, supaya saya bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan jika memang ada yang kurang atau ada yang salah, silahkan tambahkan di kolom komentar supaya saya bisa lebih baik lagi membuat channel ini untuk penjelasan yang akan saya buat di video berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.